Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi Tuhan memelihara, menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan. Dimanapun saudara berada, kiranya firman Tuhan boleh kita dengar bersama-sama, kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekali lagi Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan, berbalaslah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dalam Tuhan, tidak banyak yang mungkin dari kita berpikir bahwa berkah itu bisa datang dari musibah. Tidak banyak orang atau tidak banyak di antara kita yang berpikir bahwa berkah itu bisa datang dari sebuah musibah. Banyak kita akan protes, "Pak, yang namanya musibah itu dampaknya kerugian. Yang namanya berkah datang dari sebuah keuntungan." Sudah banyak akan berkata demikian. Yang namanya musibah itu dampaknya kerugian. Yang namanya berkah datang dari keuntungan. Maka tidak mungkin Pak ada namanya berkah datang dari musibah. Tapi tidak dengan kisah yang satu ini. Dikisahkan ada seorang bernama Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone. Dia adalah seorang anggota tim pendiri ajang balapan Formula 1. Dan suatu hari dia dirampok oleh segerombolan perampok. Dan kemudian di dalam jalan itu dia dihajar habis-habisan. Dia digebukin babak belur. Dan bukan hanya itu, dia diambil seluruh barang berharga termasuk sebuah jam tangan mewah merek Hublot yang dibeli dengan harga 4 miliar. Perampok-perampok itu bukan hanya menghajar dia habis-habisan. Perampok itu bukan hanya membuat dia babak belur. Tapi mereka ambil semua barang berharga dan termasuk salah satu jam tangan mewah merek Hublot yang bernilai 4 miliar. Hublot adalah brand jam tangan terkenal di Amerika dengan harga yang sangat mahal. Saudara, kalau kita adalah Bernie Ecclestone. Kalau kita adalah seorang Bernie Ecclestone, maka waktu kita dirampok, waktu kita dihajar habis-habisan, saudara, apa yang kita bisa lakukan? Saudara, kalau kita adalah seorang Bernie Ecclestone dan kita adalah orang kaya. Mungkin saya adalah orang kaya itu, saudara. Saya akan panggil polisi, saya akan mengerahkan banyak polisi untuk bisa memburu perampok itu, saudara. Saya akan mencari perampok itu sampai ketemu dan saya akan kurung dia di penjara. Kurung mereka di penjara. Tapi bukan itu yang kemudian Bernie Ecclestone ini lakukan. Yang dilakukan adalah tindakan yang unik dan di luar kebiasaan semua orang. Maka dia minta orang memfoto dirinya di dalam keadaan babak belur. Dia minta ada orang lain yang foto dia. Di dalam keadaan yang babak belur. Dalam keadaan yang parah itu, saudara. Kemudian dia mengirimkan foto tersebut ke CEO Hublot. Bernama John Claude Beaver. Dikirimkan fotonya itu kepada CEO jam tangan Hublot itu. Bernama John Claude Beaver.
Dengan sebuah catatan di bawah foto itu demikian. See what people will do for a hublet. See what people will do for a hublet. Atau sudah lihatlah apa yang bisa orang-orang lain lakukan dengan atau demi sebuah jam tangan bermerek hublet. Lihatlah apa yang orang lain akan lakukan dengan sebuah jam tangan mewah bermerek hublet. Sudah tahukah Anda apa yang dilakukan oleh CEO jam tangan mewah Hublot itu? Sudah dia juga melakukan hal yang sama, sudah. Sebuah hal yang di luar kebiasaan orang lain. Dia minta izin kepada Bernie ini untuk membuat sebuah iklan dengan memasang foto Bernie yang babak belur tadi, sudah. Dan dengan diberikan sebuah judul besar. See what people will do for a Hublot. Dan sudah apa yang kita bisa lihat, sudah. Dengan hasil kerjasama iklan tersebut menjadi iklan yang besar dengan penjualan yang kemudian sangat dahsyat dan Bernie pun dibayar dengan miliaran rupiah. So luar biasa bukan? Tadinya dia adalah seorang yang dirampok, tadinya dia adalah seorang yang babak belur, tadinya dia adalah orang yang kehilangan 4 miliar jam tangannya. Tetapi sekarang dia adalah bintang iklan, dia malah dapat duit sebagai modal iklan jam tangan Hublot. Dari musibah menjadi berkah. Saudara, sangat sedikit dari kita yang mampu melihat musibah itu sebagai berkah. Sangat sedikit dari kita yang bisa melihat masalah itu sebagai anugerah. Seringkali masalah justru membuat kita makin terpuruk. Masalah membuat kita makin hancur. Kita gak berani melangkah untuk maju ke depan. So mungkin kita akan berkata, saya baru saja merintis usaha. Di tengah-tengah perjalanan harus berhenti karena ditipu oleh rekan kerja. Di tengah-tengah usaha harus berhenti ditipu oleh rekan bisnis. Dan tidak ada modal lagi untuk melanjutkan. Atau kita mungkin berkata, Pak, baru saja suami saya atau istri saya keluar di rumah sakit. Namun sekarang ada giliran anak saya harus operasi. Anak saya harus diopname. Dan dana saya sudah mulai menipis, Pak. Apa yang seharusnya kerjakan? So dalam pergumulan seperti ini kita berteriak kepada Tuhan. Tapi saudara, sepertinya Tuhan diam, tidak menjawab doa kita. Di dalam kondisi yang demikian kita berteriak, berdoa kepada Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Atau saudara, dalam kebingungan kita juga mungkin tidak bisa berdoa. Kita tidak berani berdoa. Kita gak siap dengan jawaban Tuhan. Kita gak siap dengan jawaban doa kita. Takut jawaban Tuhan tidak sesuai dengan maunya, harapan kita. Saudara, hari ini kita belajar di firman Tuhan Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Ketika Tuhan di Taman Getsemani itu dia bergumul, saudara, harus mengikuti kehendak dia sendiri atau mengikuti kehendak Bapaknya yang di surga. Suatu Tuhan Yesus mencontohkan ketika dia harus menghadapi masa-masa penuh dengan pergumulan. Dan kita menyatakan bahwa Tuhan berdoa. Di dalam masa-masa penuh dengan pergumulan, di dalam masa-masa penuh dengan kesulitan ke depan. Sebagai seorang manusia dia bergumul, harus menapaki jalan Via Dolorosa. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan berdoa. Di Taman Getsemani itu dia berkata di dalam doanya, jadilah kehendak-Mu. Sebuah kalimat yang tidak mudah diungkapkan karena ketika mengatakan demikian, nyawa adalah taruhannya. Sebuah kalimat yang singkat tetapi punya dampak yang sangat besar. Nyawa taruhannya. Ketika mengatakan jadilah kehendak-Mu, artinya saya terima apapun yang harus terjadi ke depan. Walau tidak mudah, walau tidak menyenangkan. Saya tahu ini adalah kehendak Tuhan. Enak atau tidak, menyenangkan atau menyakitkan, saya harus jalani. Surah Lukas pasal 22 sampai pasal 23 ini adalah sebuah kisah yang berisi tentang Via Dolorosa atau jalan salib. Dua pasal di dalam Lukas pasal 22 sampai pasal 23 mengisahkan kejadian selama 24 jam kira-kira. Mulai dari pukul 6 sore. Atau kita kenal kalau kita lihat di dalam konteks masa kini. Kita menyebutnya mungkin hari Kamis sore. Sudah jam 6 sore hari Kamis. Sedangkan mungkin orang Yahudi pada masa itu sudah masuknya hari Jumat. Sudah. Selama 24 jam ini adalah waktu-waktu yang paling krusial. Di mana Tuhan mulai ditangkap, Tuhan diadili, Tuhan disalibkan, Tuhan diturunkan dari salib dan kemudian Tuhan dikuburkan.
Tuhan bangkit kembali. Saudara, di dalam 2 pasal ini ada kisah yang tidak mudah untuk Tuhan jalani. Di dalam 2 pasal ini saudara kita bisa melihat Tuhan begitu menderita. Saudara, dalam nas kita pada hari ini diceritakan tentang pergumulan Tuhan di Taman Getsemani. Momen yang sangat krusial antara Tuhan bergumul antara ya atau tidak menapaki via dolorosa itu. Pilihan yang sulit antara kehendakku atau kehendakmu Bapa di surga. Saudara, kalau kita lihat versi Matius, saudara, versi Injil Matius itu ada 2 kali Tuhan berdoa kepada Bapaknya. Yang pertama versi Matius itu Tuhan berkata demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan kali kedua saudara Tuhan itu berdoa berubah nadanya kira-kira menjadi seperti ini saudara. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. So kita bisa melihat ada 2 nada yang berbeda yang Tuhan ungkapkan lewat doanya. Dan perkataan Tuhan dalam doa yang kedua, saudara, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, dengan doa dinaikkan, itu bukan minta Allah Bapa itu saudara menghindarkan atau menjauhkan salib daripadanya. Tetapi menegaskan kerelaannya, menerima dan melakukan apa yang Bapa mau tanpa ada pilihan lain. So dengan doa yang kedua yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus itu, Tuhan bukan meminta Allah Bapa menghindarkan atau menjauhkan salib dari dirinya. Tetapi menegaskan kerelaan hatinya, menerima melakukan apa yang Bapa kehendaki tanpa ada pilihan lain. So di dalam kehidupan kita mungkin kita sering berhadapan dengan hal yang demikian. Di dalam seluruh kehidupan kita juga mungkin sering muncul kebimbangan antara mengikuti kehendakku atau kehendakmu Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita sering kali menjumpai di antara 2 jalan yang lebar. Antara kehendakku atau kehendakmu Bapa di surga. Menjalankan kehendakku itu jauh lebih enak. Menjalankan kehendak saya pribadi jauh lebih menyenangkan. Dan Tuhan tidak perlu minum cawan pahit. Tuhan tidak perlu naik ke atas kayu salib kalau dia menjalankan apa yang menjadi kehendak dia pribadi. Tapi saudara, Bapa yang mempunyai kehendak lain. Kehendak Bapa yang selalu mengandung kasih, hikmat yang tidak terbatas. Maka saudara, daripada memaksa Allah menjawab doa yang kita kehendaki, seharusnya kita dengan senang hati menyerahkan semua keinginan kita kepadanya. Daripada memaksa Allah untuk memaksakan apa yang kita mau. Daripada kita maksa Allah menjawab doa yang kita mau, kita kehendaki. Maka seharusnya dengan senang hati kita menyerahkan semua keinginan kita kepadanya. Bersedia buka tangan kita lebar-lebar. Bersedia buka hidup kita lebar-lebar. Kalau Tuhan mau ambil, ambillah. Kalau Tuhan mau yang terpenting dalam kehidupan saya, ambillah. Kalau Tuhan mau yang terbaik dari hidup saya, ambillah. Kalau Tuhan mau anak saya menjadi hamba-Mu, ambillah. Kalau Tuhan mau saya untuk menjadi hamba-Mu, ambillah. Kalau Tuhan mau saya untuk melayani Tuhan, ambillah. Bahkan kalau Tuhan mau Tuhan ambil nyawa saya, ambillah. Asal Tuhan disenangkan, asal Tuhan disukakan lewat apapun yang saya berikan. Saudara, dalam Tuhan begitu banyak dari kita menjalani hidup dengan tangan yang terkepal. Tidak sedikit dari kita sudah menjalani kehidupan kita dengan tangan yang terkepal. Saudara. Mengenggam apa yang menurut kita baik. Mengepalkan tangan, menggenggam erat akan apa yang kita pandang baik. Berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Saudara. Mengepalkan tangan seolah-olah kita mempunyai segala sesuatu. Kita menggenggam erat kehidupan kita. Kita menggenggam erat karir kita. Kita genggam erat masa depan kita. Kita genggam erat prestasi kita. Kita genggam erat jabatan kita. Kita genggam erat kesehatan kita. Kita genggam erat anak-anak kita. Harta kita. Pasangan kita. Bahkan kalau bisa kita genggam Tuhan
di dalam genggaman kita, di dalam kendali kita secara pribadi. So kita mungkin akan berkata demikian. Tuhan, aku banyak pekerjaan di kantor. Minggu ini gak apa-apa lah Tuhan, aku gak ke gereja ya. Kita mungkin berkata, Tuhan aku sibuk dengan keluargaku. Pelayanan nanti dulu ya Tuhan. Nanti dululah pelayanan saya. Saya skip dulu pelayanan saya ya. Aku sibuk dengan keluargaku. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Urusan Tuhan nanti dulu ya. Atau kita mungkin berkata, Tuhan aku kan sudah melayani Tuhan. Mengapa justru usahaku banyak kerugian? Aku kan sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan dalam gereja. Mengapa justru pekerjaanku makin menurun? Tuhan aku kan sudah kasih persembahan. Tuhan aku kan sudah kasih perpuluhan. Mengapa kok pekerjaanku mentok dan tidak berkembang? Sudah banyak kali kita genggam erat yang menjadi maunya kita. Kita genggam erat apa yang menjadi bisa kita kendalikan. Kita genggam erat apa yang bisa kita kendalikan. Masa depan kita, pekerjaan kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita mau genggam erat. Bahkan seringkali tanpa sadar kita juga genggam Tuhan di dalam genggaman tangan kita. Saudara dalam Tuhan banyak kali kita genggam erat maunya kita. Tapi saudara kalau kita boleh jujur, semua yang kita genggam erat tidak pernah menjadi kepunyaan kita. Karena memang semuanya itu miliknya Tuhan. Saudara kalau kita boleh jujur, saudara, semua yang kita genggam erat tidak akan pernah menjadi milik kita. Karena memang semua itu adalah miliknya Tuhan. Keluarga kita, pelayanan kita, harta kita, segala apapun yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Tuhan meminjamkannya dan waktu nanti Dia akan mengambilnya kembali. Tuhan meminjamkannya dan waktu nanti Dia akan mengambilnya kembali. Soal Tuhan pinjamkan harta benda yang kau miliki sekarang ini. Tuhan pinjamkan keluarga, Tuhan berikan, Tuhan titipkan anak-anak yang kau miliki sekarang ini. Tuhan pinjamkan orang tua yang kau punyai sekarang di rumah. Tuhan titipkan juga anak yang sedang bersamamu saat ini, hari ini. Tuhan titipkan prestasi yang dapat engkau raih. Tuhan titipkan pabrik, usaha, pekerjaan yang kau punya saat ini. Semuanya itu sudah Tuhan, kalau waktunya tiba, Tuhan akan ambil kembali. Segala sesuatu yang Tuhan punya, Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Keluarga, pekerjaan, orang tuamu, anak-anakmu, prestasimu, studimu, bisnismu, pekerjaanmu, apapun sudah menjadi miliknya Tuhan. Dan waktu tiba saatnya nanti, Tuhan ambil itu kembali. Saudara dalam Tuhan, orang-orang berbahagia adalah mereka yang mengatakan, baiklah Tuhan, aku mau melepaskannya. Baiklah Tuhan, aku mau melepaskan genggaman tangan saya. Yang berisi hal yang paling berharga. Yang berisi hal yang paling penting dalam kehidupan saya. Aku mau lepaskannya untuk Engkau ya Tuhan. Biarkan Engkau yang mengambil alih. Jadilah kehendak-Mu. Saudara dalam Tuhan, minggu depan adalah minggu Paskah. Minggu depan adalah ketika Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan mengalahkan maut untuk kita semua. Karena Dia pernah berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Saudara, hari ini apa yang masih engkau genggam erat? Minggu depan adalah minggu Paskah. Saudara, kalau hari ini ada yang sudah tahan di dalam hati saudara. Seolah-olah ini adalah bagian terpenting dari kehidupan saya. Kalau sudah hari ini, hari Minggu ini, saudara masih genggam erat anak-anak saudara. Saudara masih genggam erat rasa cinta kasih kepada orang tua saudara melebihi cinta kasih kepada Tuhan. Hari Minggu ini, maukah saudara melepaskannya kepada Tuhan? Dan berkata, Tuhan adalah milik-Mu. Tuhan, keluargaku adalah milik-Mu. Tuhan, pekerjaanku, bisnisku, pabrikku, perusahaanku adalah milik-Mu Tuhan. Aku mau melakukannya, aku memberikannya untuk Engkau.